Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitri Anjani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi kelima dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk anak usia dini. Nah, langsung saja ke pembahasan, di mana materi pertama yaitu tentang karakteristik anak belajar bahasa Inggris, di mana karakteristik adalah suatu sifat atau watak atau kepribadian seorang individu atau manusia, di mana karakteristik anak usia dini ini dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama pada usia 5-7 tahun. Nah, ciri karakteristik anak pada usia 5-7 tahun ialah yang pertama yaitu anak mampu menyatakan atau bercerita tentang apa yang sedang mereka lakukan. Di mana di sini ketika anak melakukan sesuatu, anak sudah bisa bercerita tentang apa yang sedang mereka lakukan tersebut. Nah, yang kedua yaitu anak mampu menjelaskan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka dengar. Nah, selain anak sudah bisa menceritakan apa yang telah mereka lakukan, anak juga pada tahap ini sudah bisa menceritakan apa yang mereka dengarkan. Nah, yang ketiga yaitu anak mampu berargumen meskipun argumen anak itu masih versi anak-anak. Jadi masih dengan bahasa-bahasa sederhana yang dapat dimengerti sesama anak-anak gitu. Nah, yang keempat yaitu anak mampu menggunakan alasan yang sedikit logis. Nah, pada tahap usia 5-7 tahun ini, anak sudah bisa menggunakan alasan-alasan yang sedikit logis yang dapat kita terima lah gitu. Nah, yang kelima yaitu anak mampu menjelaskan interaksi dari orang lain atau dari apa yang mereka lihat. Nah, ketika anak diajak keluar bermain ke taman atau ke tempat wisata-wisata lain, anak sudah bisa menjelaskan apa interaksi di tempat tersebut atau apa interaksi orang-orang di sekitarnya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu anak mampu memahami situasi jauh sebelum memahami bahasa. Yang ketujuh yaitu kemampuan berbahasa mereka sudah memahaminya jauh sebelum mereka memahami makna dari bahasa tersebut. Maksudnya di sini dengan membiasakan pronunciation yang tepat, yang baik kepada anak akan dapat memahami bahasa tersebut walaupun anak tidak mengerti atau tidak paham apa makna dari kata-kata yang mereka ucapkan. Nah, selanjutnya yang ke-8 di sini anak memiliki konsentrasi yang pendek. Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya anak usia dini itu memiliki konsentrasi yang sangat pendek, di mana konsentrasi anak bisa dibilang hanya bisa sampai 5-8 menit. Setelah itu konsentrasi anak dapat terpecah dan akan melakukan hal-hal yang di luar dari proses pembelajaran. Nah, yang ke-9 yaitu anak susah membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Nah, di mana pada usia 5-7 tahun ini anak masih susah dalam membedakan informasi fakta dan informasi yang fiksi. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mereka senang bermain dan bekerja sendiri tapi harus ditemani oleh orang lain. Nah, di sini anak pada tahap usia 5-7 tahun ini lebih senang bekerja sendiri. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Mereka tetap membutuhkan bantuan dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Oke, lanjut pada tahap yang kedua yaitu tahap usia 8-10 tahun, di mana ciri karakteristik anak pada tahap usia 8-10 tahun ialah anak sudah mampu membedakan atau menjelaskan mana yang fakta atau mana yang fiksi. Nah, di sini maksudnya jika pada tahap usia 5-7 tahun anak belum bisa
membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Nah, pada tahap usia 8-10 tahun ini anak sudah bisa membedakan dan menjelaskan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Nah, yang kedua yaitu mereka selalu ingin bertanya apa yang mereka lihat. Nah, pada tahap 8-10 tahun ini anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, jadi mereka akan menanyakan semua atau segala hal yang ada di sekitar mereka. Nah, yang ketiga yaitu mereka sudah memiliki pandangan tentang apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Jadi pada tahap usia 8-10 tahun ini anak sudah bisa menyatakan atau mengatakan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Nah, yang keempat yaitu anak sudah mampu bekerja sama dengan orang lain, membagi tugas dengan orang lain, dan belajar dari orang lain. Nah, di mana di sini jika pada tahap usia 5-7 tahun anak belum bisa belajar atau bekerja sama, bekerja kelompok dengan orang lain. Nah, pada tahap 8-10 tahun ini anak sudah bisa bekerja sama dengan orang lain, berbagi tugas dengan orang lain, dan belajar dari orang lain. Intinya pada tahap ini anak sudah bisa belajar kelompok. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang manajemen kelas dan suasana. Nah, di sini dalam manajemen kelas dan suasana ini yang sangat berpengaruh adalah guru, di mana untuk menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak tentunya dibutuhkan seorang guru yang ideal. Nah, yang pertama di sini apa sih yang dimaksud dengan guru yang ideal? Nah, jadi guru yang ideal adalah guru yang memiliki selera humor yang tinggi, berpikir terbuka, mudah beradaptasi, dan bersabar. Jadi memiliki selera humor yang tinggi, di mana guru PAUD itu harus memiliki selera humor yang tinggi, harus ramah, tetap tersenyum, dan senang dalam bercanda. Nah, selanjutnya di sini seorang guru yang ideal itu harus berpikir terbuka dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan selalu bersabar atas apapun situasi dan kondisinya. Nah, di sini selanjutnya kemampuan guru ideal. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh guru ideal itu adalah kemampuan mengekspresikan dalam menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik. Jadi, ketika kita menyampaikan informasi kepada peserta didik, kita harus sambari mengekspresikannya sehingga nantinya peserta didik dapat dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya di sini kita sebagai seorang guru yang ideal itu harus bisa menjadi aktor di depan peserta didik kita. Di mana maksudnya di sini ketika seorang guru memiliki masalah dalam lingkup keluarganya, jadi ketika ia sudah dalam lingkungan sekolah, dia harus berperan sebagaimananya seorang guru PAUD yang harus tetap tersenyum, ramah terhadap anak atau peserta didiknya. Nah, di sini selanjutnya itu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru PAUD atau guru ideal itu adalah kemampuan menggambar, di mana seorang guru PAUD itu harus memiliki kemampuan menggambar walaupun hanya sekedar menggambar yang sederhana-sederhana saja. Nah, selanjutnya di sini tingkah laku seorang guru yang ideal. Di mana tingkah laku seorang guru yang ideal diantaranya itu respect terhadap anak didiknya, mampu menghargai anak didiknya, dan realistis dengan kemampuan anak, tidak menuntut kepada anak melebihi kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut, selalu menghargai anak dan memperlakukan anak dengan adil.
tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu apa saja sih yang harus ada di dalam lingkungan kelas peserta didik. Nah, di sini contoh yang harus ada dalam lingkungan kelas tersebut adalah seperti kalender, poster, gambar seperti gambar pahlawan, gambar hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, benda-benda seperti alat musik, terus tulisan-tulisan yang bergambar, dan segala jenis objek yang menarik yang dapat ditempel di tembok kelas. Nah, bisa juga seperti tugas-tugas yang sudah diberikan kepada anak, lalu dikumpulkan dan ditempel di tembok sehingga nantinya bisa kembali dilihat oleh anak-anak. Juga yang harus ada adalah seperti rak buku, rak mainan, buku cerita bergambar. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pengaturan tempat duduk. Nah, jadi dalam pengaturan tempat duduk ini harus disesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik kita. Jadi, kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, yang keempat yaitu mengelompokkan anak-anak atau peserta didik. Nah, di sini yang pertama memasangkan anak-anak atau kerja berpasangan. Jadi, sebelum kita memasangkan anak-anak untuk kerja berpasangan, kita sebagai guru tentunya harus mengetahui dulu, harus memahami dulu apakah di antara anak yang satunya dengan anak yang lainnya ini memiliki masalah di antara mereka atau tidak. Karena itu sangat akan berpengaruh kepada pekerjaan mereka nantinya ketika mereka memiliki masalah antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu menentukan siapa yang akan bekerja dengan siapa. Nah, jadi untuk menentukan siapa yang akan bekerja dengan siapa ini lebih baik dilakukan oleh guru yang menentukannya. Jangan menyuruh anak yang memilih siapa teman yang akan bekerja dengan dia. Jadi di sini guru yang harus menentukan siapa yang bekerja dengan siapa, karena hal ini dapat berpengaruh dengan waktu. Jika anak yang diberikan memilih, maka bisa dibilang waktunya akan ngaret atau akan menghabiskan waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Nah, yang ketiga yaitu kelas bahasa atau classroom language. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu tentang topik based work, di mana strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak harus berdasarkan suatu topik, atau di sini maksudnya itu adalah agar strategi pembelajaran yang ada berkaitan dengan topik besarnya saja dan tidak boleh beralih kepada topik lainnya. Nah, yang pertama yaitu di sini apa yang harus dilakukan ketika mengajarkan menggunakan topik based work. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau suatu hal yang mereka sukai atau yang anak sukai. Jadi kita harus mengaitkan pelajaran tersebut dengan pengalaman dan sesuatu hal yang anak sukai, sehingga nantinya dapat membantu anak untuk lebih mudah memahami pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Nah, yang kedua yaitu setelah mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau suatu hal yang anak sukai, nanti anak bisa mengaitkan antara kata, fungsi, struktur, dan situasinya. Nah, yang ketiga yaitu fleksibel digunakan pada topik, materi, waktu, dan lainnya. Yang keempat yaitu menggunakan topik yang terbaru atau selalu up to date. Nah, di sini untuk lebih menariknya lagi dalam menyampaikan materi, jadi kita sebagai pendidik itu harus selalu tetap up to date, selalu menggunakan topik-topik terbaru yang dimana
kita harus mencari tahu. Misalkan nih pada era ini atau pada masa ini yang paling up to date atau yang paling disukai oleh anak itu apa sih? Nah, misalkan pada era sekarang itu yang paling disukai itu misalkan seperti Naruto, nah atau Boboiboy, kartun Boboiboy gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan topik-topik seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu usahakan agar semua skill dalam bahasa Inggris seperti reading, writing, speaking, dan listening-nya itu masuk dalam materi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya langkah-langkah topik based work, di mana langkah-langkahnya diantaranya yang pertama yaitu memilih topik. Nah, sebelum kita menyampaikan sebuah informasi atau pembelajaran kepada peserta didik, tentunya kita harus menentukan topik apa yang akan kita angkat pada hari ini. Apa tema yang akan kita angkat pada hari ini? Nah, seperti itu. Misalkan bisa seperti temanya itu hewan atau alat transportasi atau tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentukan waktu, di mana pembukaannya berapa lama, terus penyampaian materinya berapa lama, nah terus penutupannya berapa lama. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan materi yang dibutuhkan. Yang keempat, fungsi dan situasi. Yang kelima yaitu metode dan kegiatan. Nah, yang kelima ini metode dan kegiatan. Nah, jadi di sana ditentukan metode apa yang kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini misalkan, dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, yang keenam yaitu penilaian. Jadi seperti yang diketahui itu, penilaian ini bukan hanya dilakukan pada akhir proses pembelajaran saja, tetapi selama proses pembelajaran berlangsung di sanalah dilakukan penilaian kepada peserta didik. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang merencanakan pembelajaran IFC. Nah, dalam merencanakan pembelajaran IFC ini terdapat 3 tahap perencanaan. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Nah, bentuk perencanaan jangka panjang ini contohnya itu seperti pembuatan RPPH. Nah, di mana untuk pembuatan RPPH ini dilakukan untuk perencanaan pembelajaran selama 1 semester. Nah, yang kedua yaitu perencanaan jangka pendek. Nah, contohnya itu seperti pembuatan silabus. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran, di mana contoh perencanaan pembelajaran ini ialah seperti kurikulum. Nah, jadi ada beberapa poin penting dalam membuat rencana pembelajaran lesson planning. Nah, diantaranya yang pertama yaitu lesson planning dibuat sebelum pembelajaran berlangsung minimal 1 hari sebelum proses pelajaran atau proses belajar mengajar dimulai. Nah, jadi lesson planning ini dibuat 1 hari, minimal 1 hari sebelum proses pembelajaran atau proses belajar mengajar dilakukan. Nah, yang kedua yaitu menulis sedetail mungkin rencana, misalnya mulai dari menit pertama sampai waktu pembelajaran selesai. Nah, jadi di sini menulis sedetail mungkin. Jadi kita merancang dan menentukan waktunya itu mulai dari awal pertama dimulai sampai penutupannya itu waktunya itu berapa lama. Nah, yang ketiga yaitu membuat rencana sesimpel mungkin agar mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi karena di sini kita mengajarkan anak usia dini, jadi kita buat rencana itu menjadi sesimpel mungkin agar peserta didik itu bisa dengan mudah memahami rencana yang kita buat dalam proses pembelajaran pada hari tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu gangguan-gangguan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, sangat banyak gangguan-gangguan yang kita dapati dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, diantaranya seperti gangguan dari luar atau eksternal, di mana gangguan dari luar ini sangatlah meresahkan karena dapat sangat-sangat mengganggu proses pembelajaran. Dimana contohnya itu seperti banyaknya penjual yang masuk ke dalam lingkungan sekolah sehingga menimbulkan sebuah kerumunan yang dapat menyebabkan keributan. Nah, yang kedua yaitu gangguan dari dalam. Nah, di sini gangguan dari dalam ini juga sangatlah mengganggu dalam proses pembelajaran, di mana misalkan contohnya itu anak sangat sering keluar masuk ke dalam kelas karena biasanya itu anak keluar masuk ke dalam kelas itu karena saling kejar dengan teman-temannya atau keluar masuk ke toilet. Nah, yang ketiga yaitu kelas di luar kendali guru. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri sesekali pasti pernah kelas itu di luar kendali kita. Jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita harus menentukan dan merancang proses pembelajaran tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus membuat RPPH dengan sebaik-baik mungkin sehingga proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Sehingga kejadian seperti kelas di luar kendali ini tidak terjadi. Nah, yang keempat yaitu aktivitas yang melebihi waktu dari waktu yang sudah direncanakan. Nah, jadi itulah pentingnya dibuat RPPH, di mana dalam aktivitas yang melebihi waktu dari waktu yang sudah ditentukan ini bisa tidak terjadi dengan adanya pembuatan RPPH dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita sudah membuat RPPH ya itulah yang memudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Jadi semuanya sudah terstruktur dalam RPPH tersebut. Nah, yang kelima yaitu aktivitas terlalu pendek dari waktu yang sudah direncanakan. Nah, sama seperti yang tadi saya jelaskan, itulah guna atau manfaatnya dibuat RPPH untuk merancang, untuk menjalani proses pembelajaran yang setiap harinya. Jadi bisa juga kita merancang kegiatan atau proses pembelajarannya sehari sebelum proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah, yang keenam yaitu aktivitas yang direncanakan tidak berjalan baik. Nah, yang ketujuh yaitu aktivitas yang direncanakan terlalu sulit untuk dipahami anak. Nah, jadi untuk lebih memudahkan peserta didik kita, jadi kita harus merencanakan aktivitas yang akan kita lakukan pada hari itu dengan sesederhana mungkin agar supaya peserta didik kita itu dapat memahami aktivitas oleh perencanaan aktivitas oleh anak dengan mudah. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, sekaligus ini sebagai materi yang terakhir yang akan kita bahas dalam video penjelasan kali ini. Nah, yaitu tentang media yang digunakan dalam pembelajaran IFC. Nah, media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya yang pertama, materi yang bisa dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Nah, jadi di sini materi tersebut dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama dalam sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu materi yang dibeli. Contohnya itu seperti buku-buku yang dibeli lalu diberikan kepada peserta didik untuk dipelajari pada saat
proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu materi yang tidak dibeli dan tidak dibuat, akan tetapi dikumpulkan. Nah, sekian hanya itu penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hadi la sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.